Hai sahabat, jumpa lagi bersama saya Lisa di Bung Edi Official Channel. Terima kasih selalu bersama dengan kami untuk mengikuti berbagai hal, informasi, dan hiburan yang akan menolong kita semuanya untuk tahu lebih banyak. Hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya ke seorang ibu, orang tua tunggal yang luar biasa yang membesarkan ketiga anaknya dengan menjahit baju. Sahabat, sekarang saya sudah sampai di rumah Ibu Nirmala Dewi Silen, ya, dan saya akan mencoba belajar banyak dari dia bagaimana membuat pola, memotong baju, dan walaupun saya nggak bisa sama sekali, saya akan mencoba untuk belajar jahit baju, ya. Permisi. Ibu apa kabar? Baik, Sehat? sehat. Iya. Silakan. Ini Bu Lisa mau belajar. Kan biasanya kan bisa jahit baju bagus-bagus ya sama Ibu ya. Iya. Nah, para sahabat semua itu juga pengen belajar gimana sih caranya, apa namanya, pertama kan ngukur ya. Iya. Kan bisa nggak tahu tuh gimana caranya ngukur baju, terus gimana caranya bikin pola, terus pastinya motong dan nanti jahit ya, seperti itu. Tapi sebelumnya kita mau tanya sama Ibu, karena sahabat Ibu Nirmala Dewi Silan ini salah satu teladan saya. Beliau ini luar biasa karena orang tua tunggal ya. Iya. Dengan 3 anak laki-laki semua dia, Iya. ganteng-ganteng lagi ya. Terus sekarang udah besar semuanya, sudah berkeluarga, jadi sudah berhasil dididik anak-anaknya. Nah, Ibu mungkin bisa cerita dulu dari pertama ketemu Bapak ya, mungkin ketemu Bapak, terus dari mana dulu, terus merasa ke Bandung, seperti itu. Bisa cerita semua tuh. Saya tuh ketemu Bapak itu, dulu saya kecilnya di Sabang. Jadi Bapak itu dagang di sana, dagang kain sarung tuh mereka itu. Nah, disitulah mungkin dijodohkan. Jadi berhubungan 7 tahun, kami baru nikah. Gitu. Udah nikah 4 tahun setengah, saya baru punya anak saya yang pertama itu putri. Itulah seterusnya. Sekarang anak kami udah 3. Hari itu Bapak itu dipindahkan kerjanya ke Aceh. Nah, di sana ada 2-3 tahunan gitu. Bapak itu di perusahaannya tutup. Jadi Bapak itu nggak kerja. Dia hubungin abangnya yang kerjanya di Bandung. Abangnya bilang datang aja, ada kok kerjaan. Jadi kami sekeluarga pindah ke Bandung ini. Sampai sekarang di sini kami. Habis itu udah berapa tahun lah kami di sini. Bapak kerja di dagang di Jongko itu, kerja dalam mana itu perusahaan itu udah ditutup. Jadi Bapak tuh dipindahkan, kitanya kan di Lembang, jadi dipindahkan ke Bandung gitu ya. Udah gitu di perusahaan pun juga kurang apa gitu. Jadi masa terus Bapak itu pindah di dapat kerja lagi lain di Jawa itu ya, gitu di sana. Bapak ada sakit, ada jantung, ada darah tinggi gitu. Jadi Bapak kerja ke sana, kami di rumah berempat. Jadi pada suatu hari Bapak itu tiba-tiba sakit. Pada hari Sabtu, Jumatnya Bapak nelpon, saya Jumat, Sabtu mau pulang gitu. Tapi pulang, cuman Bapak tuh pulang sudah meninggal, sudah bisa melihat sakitnya itu kambuh gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2000.
Berarti anak-anak masih umur berapa itu? Yang paling besar tuh udah si putri itu udah SMA, SMA satu nggak salah, yang adik-adiknya SMP. Sejak itu ibu orang tua tunggal ya sendiri ya. Terus untuk bisa menghidupi 3 anak ibu dengan Saya tuh menjahit gitu. Sebelumnya itu sebetulnya saya tuh jahit itu bisa pertama keponakan dari bapak yang jahit duluan. Terus saya tuh gitulah gitu belajar sama dia jahit gitu. Dan dia berumah tangga, jadi saya yang jalankan sampai sekarang gitu. Jadi ya untuk anak-anak dari jahit ya, luar biasa ya, dan itu menginspirasi sekali Bu Nirmala ya, para sahabat semuanya. Jadi ketika kita sendirian seperti itu, seperti Bu Silan waktu itu, istilahnya kaget juga ya, tiba-tiba suami nggak ada karena sakit ya, serangan jantung atau apa ya? Serangan jantung ya, walaupun memang saat itu pastinya sangat sangat menyedihkan seperti itu ya, tapi Bu Silan bisa bangkit gitu ya, karena memang jadi tulang punggung keluarga ya Bu ya. Iya. Jadi tulang punggung keluarga, menghidupi 3 orang putra, dan itu bukan hal yang mudah ya Bu ya, mendidik putra-putranya sendirian. Sampai sekarang mereka sudah berhasil ya, sudah berkeluarga, punya keluarga masing-masing, dan ini hal yang luar biasa ya. Kemudian kita juga belajar tentang banyak hal yang bisa kita lakukan ya, termasuk kita harus mencari peluang-peluang usaha apapun yang bisa menolong kita untuk mandiri. Salah satunya yang dipilih oleh Ibu Nirmala Dewi ini adalah menjahit baju ya, dan luar biasa, hasilnya bagus-bagus seperti yang selalu saya pakai, itu semuanya hasil desain dan juga jahitan dari Bu Silen. Nah, sekarang kita akan mengajak para sahabat semuanya untuk mencoba gimana sih caranya untuk mengukur baju untuk baju gitu ya, gimana cara mengukur, terus kemudian cara untuk membuat pola. Dan walaupun saya nggak bisa sama sekali, tapi sedikit nanti ya, nanti Bu Nirmala juga yang akan melanjutkan gitu ya, karena takutnya nanti malah jadi rusak rupanya, tapi saya ingin sedikit tahulah gitu ya, minimal mengenal gimana cara menjahit ya. Oke, mari kita ke tempat atau ruangan kerja Bu Silen ya, untuk belajar lebih banyak tentang itu tadi, bagaimana mengukur baju, kemudian membuat pola dan belajar menjahit. Mari Bu. Ini tempat ruangan kerja saya. Silakan. Iya. Jadi bagi para sahabat ibu rumah tangga, peluang usaha untuk menjahit baju ini bisa dilakukan ya Bu ya, untuk menambah uang lah ya, untuk keluarga seperti itu, bisa membantu suami ya. Oke, sekarang saya akan belajar dulu caranya untuk mengukur baju ya Bu ya. Baik, bagi para sahabat semua yang akan mencoba, gimana caranya, Bu Silen akan mengajarkannya. Gimana Bu, pertama kali apa yang harus dilakukan? Pertama kali kita akan mengukur badan dulu. Dada ini ya Bu berarti ya. Dada. Ya. Dan kita mesti gini. Ya, ini buat perempuan ya. Tinggal buat laki-laki sama nggak? Tambah segitu. Rasa beda gitu kan. Iya. Tuh. Habis itu kita ngukur panjang bajunya berapa gitu, terus bahunya, pinggangnya, ukur pinggang mesti pas. Tuh, itu panggul itu bisa kita masukin 4 jari tangan kita. Belakang tangan ini itu panjang tangannya berapa,
dasar tangannya berapa. Habis itu roknya berapa panjang. Gitu cara ngukurnya. Oh gitu ya. Ya. Bisa nggak ya sahabat ya? Kalau saya yang mencoba bisa nggak ya? Ibu ada pulpen nggak ya Bu ya? Ada. Coba. Mau bikin pola kita. Boleh. Bisa nggak ya? Saya coba. Saya bawa pakai kertas koran ya Bu ya? Iya. Saya bawa kertas koran. Bawa. Semoga cukup. Ya, sahabat, sekarang kita akan mencoba belajar membuat pola baju ya. Usilen akan mengajari saya dan para sahabat semuanya bagaimana caranya membuat pola baju. Gimana Bu Silen? Ini saya tadi sudah mengukur lingkaran badan Sister Lisa itu 100. Kita bagi 4. Jadi kita mesti bikin garis bantu dulu. Pakai garis bantu dulu. Jadi tadi 100 bagi 4 jadi 25. Jadi tinggi badan Lisa itu 38. Nah, jadi kita bikin 38 sini. Ini untuk garis bantu. Kesininya tadi 25. Kita mesti bikin kayak peta gitulah. Ini masih pakai garis bantu. Jadi itu lingkaran badan 100 dibagi 2 untuk kita mendapatkan lingkaran leher ini. Jadi sini kita lingkaran 50 itu dibagi 6 dibagi 8. Yang 50 itu setengah lingkaran badan. Nah, jadi kita bisa sininya lingkaran badan sini 7 turun 8. Nah, untuk mendapatkan bahu tadi itu 50 bagi 3 kurang lebih 15 ya. 15 kita bikin 16. Ini kita satukan, ini leher dasar. Ini leher dasar habis ini turun 3 untuk mendapatkan bahu. Itu kita tarik garis dari bahu. Itu kan. Habis itu bahu Lisa tadi 12. Jadi kita bikin sini 12 tandain. Itu dari leher turun 5. Ini untuk mendapatkan lingkaran tangan kita. Ini tarik garis lurus. Jadi ini kita tadi ukuran untuk mendapatkan badannya tadi di sini 15. Ini kita tarik garis untuk mendapatkan lingkaran tangan. Habis itu dari bawah ini kita naik 15. Terus ini kita satuin. Dapatlah lingkaran tangan. Gitu. Jadi dengan Lisa itu 70 dibagi 4 kira-kira 19. Ini pola dasarnya pinggang 19. Kita kan biasanya kalau bikin baju tuh ada pakai pundak di sini. Nah, gitu kita bisa
tambah 3 cm. Dari sini titik ini, titik pinggang naikkan ke atas. Jadilah pola dasar dulu. Ini kita bikin atasannya. Untuk atasan ini dari pinggang turun 18. Ini untuk atasan. Anggul turun 18 dari pinggang. Tadi panggulnya 27. Jadi kita tinggal tarik 27 tambah 2 cm. Lalu kita tarik ini. Jadi atasan. Ini masuk. Itu pola untuk atasan. Pola untuk atasan. Misalkan mau bikin atasan, jadi polanya seperti ini. Nanti Lisa tinggal pola ini dipotong, gunting, tinggal Lisa ceplok di alas kain Lisa yang mau jahit. Nanti kalau Lisa kurang jelas bisa tanya sama ibu lagi gitu. Coba ya, kita coba gunting. Iya. Ya, enak. Situ. Bisa gunting. Sahabat, ini saya coba gunting karena bisanya gunting saja. Ya, tadi Bu Sule sudah ngajarin sih ya. Semoga nanti bisa bikin pola sendiri. Sini ya Bu ya. Iya. Dari sini. Oh, ininya enggak? Enggak. Ini kan garis bantu. Terus ini langsung ke Iya. sini. Oke. Sepertinya mudah. Iya. Sahabat ya, tapi harus pintar matematika juga ya Bu ya berarti. Iya. Ya, Bu, ya. Karena kalau bikin pola baju itu mesti kembali lagi kita ke sekolah balik, bagi-bagi. Karena bikin pola baju itu lingkaran badan itu mesti bagi 4 tambah 2 gitu. Seperti ini ya Bu ya. Iya. Gitu. Oke, nanti tinggal langsung di Ya, ini seperti ini sahabat ya, pola bajunya ya. Jadi sudah nanti tinggal dipotong di Dipotong kainnya. di kain. Oke. Terus kalau ini Bu, lengannya gimana? mau bikin pola lengan ya. Iya. Kalau kita bikin pola lengan, kita mesti ukur pola lengan ini dulu. Nih. 25 cm. Dan kita ukur dari sini, dari atas ada lebih ingkatnya sedikit. Kita bikin tadi Lisa tangan bajunya 23 cm panjangnya. Terus ini tanda untuk bikin garis lurusnya. Jadi bawahnya 15.
Nih lingkaran tangan bawah ya. 15 garis dulu. Ini untuk garis bantu tangan. Kalau kita mau jahit baju itu kok licin, tangan licin di dalam itu mesti kurangin 2. Tadi kan 25 jadi 23. Kita bikin garis panjangnya ini 23. Ini ke sini. Jadi ini kita bagi 2. Kita bagi 2. Kita bikin 13 saja dari sini. Nah, ini sekarang kita garis gini dulu, lurus. Ini. Nah, sebetulnya ini kan baru sebelah ya. Yang sebelahnya lagi kita tarik, bisa tarik ke bawah gini satunya. Nah, sekarang bisa potong. Ini udah jadi tangannya. Tapi bisa potong yang ini dulu ya, sini sampai sini. Ini sampai sini. Nah, Sahabat, saya hanya ahli memotong pola saja ya. Bu Nurmala yang buat polanya, tapi nanti saya kalau di rumah akan coba juga buat pola sendiri. Terus setelah itu ini potong terus sampai sini. dari situ Bu. Sudah itu, ini kan tadi ada tanda garis ke bawah ini kan. Nah, kita potong aja. Karena yang satu kan ini. Ini yang berbentuk belot gini itu bagian depan. Ini, kan beda kan? Ini bagian depan, ini bagian belakang. Itulah buat pola baju, buat lengan. Ini sahabat, untuk pola lengan seperti ini ya. Jadi depan belakang beda ya, Iya. Bu ya. Seperti itu ya. Kan saya membuatnya atasan ya. Tapi kalau misalnya Bu, misalnya ingin buat bawahan yang biasa aja, bisa nggak cobain ya? Coba bikin polanya gimana? Silahkan. Sekarang kita bikin pola rok. Roknya ini mau rok sepan atau biasa aja? Biasa aja. Jadi kok bikin rok itu tadi pinggangnya itu kita bikin 23. 23, panjang roknya 50 kok untuk Sister Lisa. Ini panggulnya turun 18. Panggul Terlisa tadi 27. Jadi kita bikin garis gini, miring gini dulu. Habis itu kita bikin garis gini lagi.
Jadi kok bikin rok biasa itu kita mesti lebihin dari panggung kita 27, terserah kita mau sisa 3 mau sisa 5 bisa. Menurut kembang kita suka itu kan lebar bawahnya. Ya ini. Nah, habis itu ini naik 1 cm. Lihat yang ini dari pinggang turun 2. Itu untuk apa? Resleting atau apa? Enggak, ini Enggak. potong. Ini kita bikin bagian belakang, bagian depan. Kok nanti tinggal bikin belakang punya sama aja, cuman ada lebih kain. Kok depan kan kita bikinnya setengah lingkaran kan. Kok di belakang tuh seperempat, jadi dibagi 2, baru ada untuk resleting. Nah, sekarang kita potong lagi. Coba ya. Sepertinya lebih mudah ya kalau bawahan yang biasa, yang biasa ini tapi ya. Daripada bikin pola baju. Oh gitu ya. Kalau saya biasanya sukanya terusan, jadi habis ini kita coba buat pola terusan. Sahabat juga bisa coba di rumah ya, apalagi bagi ibu rumah tangga. Kalau pas ada waktu luang di rumah, daripada bergosip ya Bu ya, kita coba kreatif gitu ya, karena ini juga peluang usaha yang bisa kita lakukan di rumah ya. Kita mungkin coba jahit baju sendiri dulu kan ya, terus bisa coba buat baju buat anak, suami. Nah, nanti kalau kita sudah mahir, kita bisa coba nerima pesanan ya. Keren. Jadi seperti ini ya, ini untuk bawahan ya, bawahan. Oke, sekarang biasanya kan saya juga suka terusan. Bagaimana pola baju ketika kita buat terusan? Cukup nggak ya? Masih ada. Oh gitu ya. Nanti di lem ya biasanya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Kalau terusan bagaimana caranya? Kita ambil pola baju tadi. Oh sama ya. Nah, kita kasih gini. Kita lengketin gini. Pakai jarum pentul. Kita lengketin. Kita tempel dulu gini. Kita kasih tanda. Tanda ini. Ditandain. Nanti kita tinggal garis. Ini lehernya juga. Sekarang kita buka. Nah, sekarang kita garis. Jadi kita
pola dasar itu mesti disimpan. Jadi kita nanti jadi nggak mikir-mikir lagi, nggak bikin-bikin lagi, ngitung-ngitung lagi. Jadi tinggal gampang. Tuh. Jadi kalau bikin rok panjang, ini seperempat ya, seperempat lingkaran badan kita. Apa ini bisa kita gunting dulu. Terus bekas ini kita tempel, kita lem. Sementara pakai jarum pentul aja juga bisa ya. Iya. Kita itu pakai jarum pentul ya sementara, nanti sampai rumah tinggal kita lem. Sebetulnya sama aja sih seperti kita bikin rok tadi gitu. Panjang roknya 50. Kita tambahin. Ini untuk anggulnya 18. Oke, tadi kesininya 27. Ini seperempat lingkaran badan kita. Nah, ini kita bikin garis lurus dulu, tapi kita masih nutup juga di sudut sini. Ini dulu. Contohnya tadi kan 27, jadi kok lingkaran bawah itu 27. Tergantung kita maunya seberapa gitu. Ini kita keluarin dulu 3 aja ya. Jadi ini kita sambung. Kita kok bikin pola gini harus ada penggaris panjang biar agak mudah. Nah, ini masuk sini, naik 1 cm. Nah, jadi Tinggal dipotong. jangan dicopot Iya, ini sip, karena ambil lemnya nanti kan pulang di lem. coba ya. Kelihatannya sih mudah ya Bu ya. Iya, Cuma hitung-hitungannya aja yang ya, harus hitung-hitungannya pas. kita mesti ingat bagi-bagi. Jadi sahabat nggak perlu khawatir ya Bu ya, Iya. nggak perlu takut untuk belajar membuat pola.
Dulu ibu pertama langsung lancar atau perlu waktu juga untuk buat pola? Karena saya hobinya menjahit gitu, jadi saya pertama bikin baju itu mesti pola dasar gini, belum pakai model gitu. Jadi saya bisa gitu. Jadi memang ini yang paling penting ya. Iya, ini pola dasar. Harus Nanti kalau kita udah pola bisa, dulu. kita tinggal robah model. Gitu. Ini seperempat bagian badan kita. Iya. Sahabat, seperti ini ya. Ini kalau pola terusan ya. Ini seperempat. Ya, seperti itu. Jadi bisa dicoba ya. Sepertinya mudah ya. Tapi kita akan coba nanti. Kalian juga bisa coba di rumah untuk bikin pola baju sendiri ya. Sebelum nanti kita lanjut belajar untuk menjahit baju ya Bu, yaitu tantangan yang besar tentu saja ya pastinya, karena memang belum pernah ya saya jahit baju. Oke. Sekarang kita akan siap untuk menjahit baju. Ya, nanti kan dilihat. Ya. Bu, ini saya coba bikin desain untuk baju saya ya Bu ya. Sederhana aja sih. Kayak kebaya modern gitu Bu. Jadi nanti dikasih tali lah gitu nanti biar ada tali nanti dipitain gitu ya. Mudah sih Bu. Sip ya. Jadi habis ini kita mau coba jahit ya. Nyoba aja, nanti ibu yang nerusin soalnya takut jelek nanti malahan ya. Oke. Sip sahabat, setelah kita bikin desain bajunya, sekarang kita akan coba jahit kainnya ya. Sahabat, ini kita sudah di mesin jahit ya, tempat Nusilan melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Ini caranya pasang. gitu. Coba. Sahabat, ini untuk pertama kalinya saya mencoba untuk menjahit ya. Ini diputar ya? Udah ini. Iya, jadi seperti itu pengalaman menjahit
Gimana? Kira-kira enak di badan? Apa ada yang kurang? Wah, nyaman sekali Bu, bagus sekali. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Sahabat, ini hasil jahitan Bu Silen yang kemarin dan saya suka sekali ya, karena memang semua baju-baju saya itu Bu Nirmala Dewi Silen yang membuat ya. Saya dan keluarga saya sangat puas dengan hasil jahitan Bu Silen ya. Dan bagi sahabat semuanya, kalau ingin coba desain dari Bu Silen, kemudian coba jahit baju di Bu Silen, bisa menghubungi di nomor di sini ya. Hubungi aja Bu Silen dan nanti kalian akan mendapatkan hasil terbaik seperti yang kalian inginkan. Hai sahabat semua, tadi kita baru saja bersama Bu Nirmala Dewi ya. Ada banyak kegiatan yang dilakukan bersama saya Lisa. Pertama, kita tadi belajar bagaimana membuat pola baju ya. Jadi sahabat semuanya, kalian semuanya pasti suka ya dengan desain baju, apalagi kalau itu buatan kalian sendiri ya. Jadi yang pertama kali bisa kalian lakukan adalah belajar mendesain ya. Seperti saya, biasanya semua baju-baju saya dan keluarga saya itu hasil desain saya ya. Jadi saya buat sendiri, pengen modelnya seperti apa, seperti itu ya. Dan memang karena saya biasanya suka kompak ya, jadi baju saya bersama pasangan saya itu biasanya couple ya, samaan bersama anak-anak saya juga biasanya kita sama baju-baju yang kita kenakan ya. Itulah sebabnya kenapa biasanya saya memakai jasa penjahit, karena biar sesuai dengan keinginan saya ya, desain-desain yang seperti yang saya inginkan ya, seperti itu. Jadi sahabat semuanya, kalian semuanya bisa memulai untuk belajar mendesain baju dan itu pasti sangat menyenangkan ya. Jadi kalian bisa di saat-saat senggang, kalian bisa membuat desain baju yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Karena seringkali walaupun kita suka mengikuti tren ya masa kini, tapi pastinya baju yang kita buat untuk diri kita sendiri harus senyaman mungkin ya, yang membuat kita merasa nyaman dan disesuaikan dengan tempat ya di mana kita akan memakai baju itu. Seperti saya biasanya untuk menghadiri acara-acara resmi, saya suka baju-baju seperti model kebaya, batik seperti itu, karena memang cocok ya untuk acara-acara resmi ya. Tapi untuk acara-acara santai mungkin kita bisa buat desain yang lebih simple ya, yang membuat kita nyaman untuk acara-acara santai ya, seperti itu. Nah sahabat semuanya, kalian bisa di saat longgar ya, di saat kalian nggak punya banyak kegiatan, kalian bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan ini gitu ya, dan nantinya ketika ini jadi kebiasaan akan bisa menjadi hobi kalian ya. Jadi walaupun kalian mungkin aku nggak bisa menggambar atau aku nggak punya bakat menggambar nih gitu ya, tapi ketika kalian mulai mencoba, kalian akan menikmati gitu ya, menikmati hobi baru kalian itu. Jadi mulai saja ambil kertas, ambil pensil atau ballpoint dan coba mulai untuk coret-coret, belajar membuat desain baju ya yang sesuai untuk kalian gitu ya. Apalagi kalau untuk wanita kan biasanya kita lebih suka untuk berganti baju ya setiap kali ada momen-momen khusus seperti itu. Nah jadi kalau kalian bisa mendesain baju sendiri, apalagi nanti kita akan belajar ya, kalau memang kalian memiliki keinginan untuk menjahit baju sendiri, itu lebih bagus gitu ya. Itu akan juga bisa menjadi peluang usaha buat kalian semua ya. Jadi balik lagi ke tadi ya pembahasan kita. Jadi kalian bisa mulai ambil kertas, kalian mulai
bisa menggambar ya, belajar membuat desain baju yang sesuai dengan keinginan kalian ya, dan juga disesuaikan dengan acara yang akan kita hadiri tentu saja ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau acara-acara resmi kalian bisa seperti saya biasanya pakai baju yang seperti ini ya. Kemudian juga batik itu seringkali saya pakai ya untuk acara-acara resmi ya, bersama juga dengan keluarga saya ya. Jadi kalian mulai bisa mendesain baju itu, terserah kalian mau suka mode yang atasan dengan rok, atau kalau saya biasanya kebanyakan saya suka terusan ya, seperti itu, dress ya. Terus kemudian selain baju untuk kita ya, saya biasanya juga desain untuk anak saya, modelnya seperti apa, untuk suami saya dan juga anak lelaki saya ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa kombinasikan warna-warna yang kira-kira cocok gitu ya, seperti itu. Dan itu kegiatan yang sangat mengasihkan ya di waktu-waktu senggang kita ya. Nah, setelah kita mendesain baju-baju kita mulai bisa untuk membuat pola ya, yang tadi diajarkan oleh Bu Nirmala Dewi ya, bagaimana caranya membuat pola. Tapi sebelumnya kalian bisa untuk mengukur dulu ya. Tadi sudah diajarkan cara mengukur baju ya, bagaimana harus diukur lebar dada, kemudian lengan, pinggang, kemudian juga sepanjang apa kalau misalnya kita mau bikin rok, seperti itu ya. Kemudian tadi sama Bu Nirmala juga sudah diajarkan hitung-hitungannya ya, karena memang harus telaten ya untuk belajar ini ya. Jadi jangan sampai berpikiran sekali belajar langsung bisa ya. Jadi memang segala sesuatunya itu perlu ketekunan ya. Nah, setelah kita bisa membuat pola, karena memang untuk semua hal dalam kehidupan kita itu yang penting adalah bagaimana polanya, karena itu adalah dasar atau pondasi kita untuk memulai segala sesuatunya ya. Jadi sama seperti dalam kehidupan ini, kita harus membentuk pola dasar yang akan menolong kita untuk bisa nantinya berkembang dengan hal-hal yang lainnya ya, yang lebih bagus tentunya, yang lebih baik ya. Nah, pola dasar baju kita itu juga gak akan berubah sama ya, kecuali mungkin kalau anak-anak misalnya ya tambah tinggi ya, tambah besar. Kalau misalnya seperti kita yang dewasa biasanya mungkin tambah gemuk ya, atau mungkin kurus atau apa, nanti tinggal menyesuaikan saja ya. Jadi setelah membuat pola baju dan itu bisa dipakai seterusnya ya, kan nanti tinggal menyesuaikan saja kalau kita mulai memotong di kainnya ya. Jadi setelah itu kita bisa potong di kainnya dan kita mulai belajar untuk menjahit ya. Untuk menjahit kita tahu bahwa kita membutuhkan benang dan juga jarum tentu saja ya, seperti itu. Jadi bagi kalian semuanya yang baru pemula juga sama seperti saya biasanya mulai mencoba untuk bikin yang gampang aja lah gitu ya, karena memang nggak ada mesin jahit di rumah, jadi bisa pakai tangan ya. Jadi bisa untuk di rumah kan kita mungkin bisa buat untuk kayak yang mudah itu seperti daster atau mungkin celemek ya, untuk masak seperti itu kita bisa buat sendiri kan ya, dengan tangan. Atau mungkin kalau tren sekarang masker ya, kita bisa buat itu sendiri ya, di tengah-tengah pas kita ada waktu longgar gitu ya, daripada ngelamun atau melakukan hal-hal yang gitu ya, kita mending melakukannya dengan hal-hal yang positif. Seperti yang saya bilang tadi, kita mulai bisa belajar mendesain baju ya, belajar menggambar ya, seperti itu. Kemudian nanti kita bisa belajar membuat pola baju ya. Dan memang seperti yang saya bilang tadi, semuanya butuh proses, karena kan kita tahu nggak bisa segala sesuatunya bisa
begitu saja langsung bisa gitu ya, kayak keajaiban yang kadang-kadang apa namanya kita kita inginkan seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih benang itu sendiri ya? Pertama kali penemuan benang itu diawali dengan penemuan benang sutra ya. Kalian semuanya pastinya tahu ya tentang ulat sutra ini ya. Jadi ternyata ulat sutra itu ditemukan pertama kali itu oleh Ratu Silingzi ribuan tahun yang lalu. Jadi ceritanya suatu hari sang ratu ini sedang bertamasya dan dia menemukan kepompong ulat sutra ya. Kalian juga pernah lihat belum kepompong ulat sutra ya? Jadi ternyata karena penasaran, kepompong itu pun disentuh dengan jarinya dan dia pun mencoba untuk menarik selembar benang yang keluar dari kepompong itu. Dan hal yang ajaib serta menakjubkan terjadi. Semakin dia tarik benangnya, ternyata itu semakin panjang gitu ya, sehingga menutupi dan membalut jarinya. Dan sang ratu pun berhenti menarik benang dengan tangannya yang terasa panas. Dan ketika benang itu habis, ratu melihat kepompong kecil. Akhirnya dia menyadari bahwa kepompong itu merupakan sumber benang yang disebut benang sutra. Ya, dan kita tahu bahwa penemuan ini akhirnya dikenal secara luas sampai sekarang ya. Dan apa namanya itu bisa digunakan dan akhirnya bisa dipinta menjadi benang sutra ya. Jadi itu yang pertama kali ya, walaupun akhirnya sampai sekarang itu semakin berkembang ya, benang itu sendiri ya. Jadi benang ini adalah susunan serat-serat teratur yang memanjang dengan garis tengah dan jumlah tertentu yang diperoleh dari suatu pengolahan yang disebut pemintalan ya. Nanti di lain waktu uh, bersama saya Lisa di Bung Edi Official kita akan mengajak juga nih ya ke tempat pemintalan ya, biar kita belajar bagaimana cara memintal ya, seperti itu ya. Jadi serat-serat yang digunakan ini untuk membuat benang ada yang berasal dari alam dan ada yang berasal dari buatan ya, dan serat-serat tersebut ada yang mempunyai panjang terbatas dan ada yang mempunyai panjang yang tidak terbatas ya. Jadi itu tadi ya, karena memang ketika kita ingin membuat baju kan kita membutuhkan benang, itu yang pertama kali ya, benang, dan itu nanti akan tersusun dan akhirnya apa namanya bisa menolong kita untuk membuat baju ya. Kemudian kita tahu bahwa benang ini juga beragam ya, berasal dari banyak ya. Kalau yang alami itu seperti wool, alpaka, seperti itu, katun, sutra, bahkan ada yang terbuat dari apa namanya serat-serat bambu juga ya. Benang yang kurang umum termasuk dibuat dari ada juga dari hewan ya, seperti misalnya dari kucing, anjing, serigala, kelinci, kerbau, dan bahkan bulu ayam kalkun bisa juga ternyata dibuat untuk apa bahan dasar benang ini ya. Kemudian kalau benang jahit itu juga diperoleh dari serat alam yang biasanya berupa benang sutra atau benang katun, sementara benang yang terbuat dari serat imitasi bisa berupa benang polister dan benang nilon. Dan benang jahit ini secara luas banyak digunakan pada usaha konveksi karena memiliki tekstur yang halus dan lembut ya. Jadi sahabat bisa belajar banyak ya tadi tentang benang ya, sejarahnya, kemudian jenis-jenis benang seperti itu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa benang ini ada beberapa jenis ternyata ya. Yang pertama itu adalah benang jahit. Jadi benang jahit ini merupakan jenis benang yang sengaja diciptakan secara khusus untuk menjahit pakaian, yang menjahit baju ya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa benang-benang ini luar biasa ya, menolong kita ya. Sepertinya bentuknya sederhana gitu ya, tapi menolong kita untuk apa namanya mendapatkan hasil yang bagus nantinya untuk baju-baju kita ya. Nah, benang yang digunakan untuk pekerjaan jahit menjahit ini dibedakan lagi menjadi beberapa macam disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kan kadang-kadang ada baju dengan tekstur yang tebal, ada yang tipis, kemudian ada dari bahan yang macam-macam kan seperti itu. Jadi itu nantinya disesuaikan ya benang yang akan kita gunakan ya. Dan sahabat semuanya, kita juga belajar di sini bahwa benang-benang ini sangat berguna bagi kita untuk dapat tadi untuk membuat
membuat baju ya. Kemudian juga ada jenis benang yang kedua yaitu benang obras. Jadi ternyata beda ya, apa namanya, benang untuk jahit dan benang untuk obras. Nah, benang obras ini merupakan jenis benang yang biasa dipakai untuk merapikan tepi kain agar lebih rapi dan benangnya tidak terurai. Dibandingkan dengan benang jahit, ukuran benang obras ini biasanya lebih halus, dan untuk jenisnya sendiri, benang ini biasanya digunakan untuk mengobras kampuh pakaian, yaitu berupa benang polister ya. Jadi kalau kalian apa namanya ingin mencoba belajar menjahit, tentu saja harus tahu ya apa namanya bedanya benang jahit dan benang obras. Kemudian ada benang wool seam ya. Jadi ini itu tujuannya dari obras dan wool seam itu kurang lebih sama ya, untuk merapikan tepi kain. Tetapi benang yang digunakan untuk keduanya ternyata berbeda, sebab jenis benang yang sering digunakan untuk membuat wool seam pada pinggiran hijab atau pakaian yang elastis kebanyakan berupa benang nilon ya. Jadi sekarang kita mulai tahu ya tentang bedanya benang yang digunakan. Kemudian ada benang molin. Benang molin ini juga biasa digunakan sebagai benang yang terdiri di atas dua benang atau lebih yang berlainan warna, kemudian dipilih menjadi satu ya. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis-jenis benang ya. Kemudian ada benang melange atau benang serabut campur, dan termasuk ke dalam jenis benang ini mempunyai warna beraneka ragam karena dipinta dari serabut berwarna-warni. Wow ya. Dan ternyata ada lagi nih namanya benang jaspis ya, merupakan benang yang dipilih dari dua benang yang belum dipilih sehingga bentuknya berupa satu benang bulat ya. Itu jenis-jenis benang ternyata luar biasa banyaknya. Kemudian ada benang logam, jenis benang yang terbuat dari logam berlapis plastik atau plastik berlapis logam ya. Dan kemudian apa namanya, setelah kita belajar banyak ya tentang benang, ada juga ternyata benang karet ya sahabat. Apa sih itu benang karet? Benang karet ini merupakan jenis benang yang terbuat dari getah karet yang telah divulkanisir ya. Jadi luar biasa ya, ternyata setelah kita mempelajari itu banyak sekali jenisnya. Dan tidak sampai di situ, masih ada namanya benang sulam atau suji. Nah, benang sulam ini merupakan jenis benang yang biasa digunakan untuk menyulam ya. Nanti lain waktu bersama saya Lisa di Bung Edi Official Channel, kita juga akan belajar menyulam ya gitu ya. Jadi kita akan belajar banyak hal yang berguna, keterampilan buat kita khususnya para wanita agar kita lebih produktif ya. Dan ini juga bisa menjadi peluang usaha bagi kita ya. Jadi daripada kita bengong nggak ada apa kerjaan atau apa, kita mulai bisa belajar juga ya, tadi menjahit, kemudian juga bisa menyulam dan lain sebagainya, dan itu bisa dipakai untuk tambahan penghasilan kita. Kemudian juga ada benang jagung, merupakan jenis benang yang terbuat dari serat selulosa berwarna krem atau white ya, seperti itu. Kemudian masih ada lagi nih ya, ada namanya benang tetoron. Benang tetoron ini merupakan semacam benang sintetis yang memiliki karakteristik kuat sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan kaitan untuk membuat pelengkap busana berupa tas, ikat pinggang dan lain-lain. Jadi ternyata beda ya, jenisnya beda ya, untuk kain dan juga untuk bahan-bahan yang lebih keras seperti tas, ikat pinggang seperti itu. Kemudian ada juga benang wool. Benang wool ini merupakan benang yang agak berbulu dan pilinannya longgar ya. Benang wool ini biasanya digunakan untuk menghias di rumah tangga ya, seperti taplak meja, hiasan dinding dan lain sebagainya ya. Sahabat, nanti lain waktu kita juga akan mengajak sahabat untuk melihat bagaimana caranya membuat taplak meja, hiasan dinding dan lain sebagainya ya, agar banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Dan menjadi produktif itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari dalam kehidupan kita ya. Jadi tadi kita sudah bicara banyak tentang bagaimana mendesain baju ya. Jadi mulai jadwalkan di waktu senggang Anda untuk belajar menggambar ya, mendesain baju Anda sendiri ya. Kemudian setelah itu kalian bisa mendesain baju untuk keluarga ya,
untuk keluarga. Dan nantinya kalau hasil desain kalian bagus, kalian juga bisa mencoba untuk mendesain baju buat orang lain ya. Dan kadang-kadang itu juga bisa kalau hasil desainnya bagus, kalian bisa jual itu ya, bahkan bisa jadi desainer baju ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah malu untuk mencoba. Jangan pernah malas untuk mencoba hal-hal baru yang akan membuat kalian bisa lebih produktif untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi kalian sendiri ya. Jadi ini merupakan peluang usaha yang bisa kalian mulai dari sekarang ya. Tadi yang pertama mendesain baju ya. Langkah selanjutnya seperti yang kita bicarakan tadi, setelah kalian mendesain baju, kalian bisa mencoba untuk membuat pola baju ya. Dan ternyata nggak sulit-sulit amat kok ya. Karena tadi di video tadi Bu Nirmala sudah mengajarkan bagaimana cara kita untuk membuat pola baju ya. Tentu saja dengan ukuran mencoba mengukur badan kita ya. Kalau kita sudah mengukur, kemudian kita bisa mulai membuat pola baju ya. Dan pola baju itu bisa kita pakai seterusnya ya. Paling kalau kita mulai, misalnya kalau yang sudah dewasa kan lebih standar ya badannya gitu ya. Seperti itu. Kalau bagi anak-anak mungkin nanti berkembang kan ya seperti itu. Jadi mungkin bisa dibuat lagi pola yang baru. Seperti itu. Tapi bagi kita yang dewasa, pola itu bisa dipakai seterusnya. Jadi kita bisa bikin sekali saja, nanti bisa kita pakai seterusnya, tinggal nanti ganti aja ya modelnya seperti apa gitu. Kalau polanya mah tetap sama ya. Jadi itu yang penting untuk kita semuanya tahu ya. Nah, tadi kita sudah belajar banyak tentang benang. Jadi hal lain yang sangat dibutuhkan itu adalah jarum ya dalam menjahit ya. Jadi kalau kalian nggak punya mesin jahit di rumah, seperti saya juga nggak punya, kalian jangan khawatir, kalian bisa mencoba untuk belajar dulu ya, belajar membuat yang mudah-mudah aja gitu ya, seperti saya bilang tadi, lemek, mungkin masker ya, atau mungkin daster, kan potongannya juga mudah gitu ya, kalian mulai bisa mencoba untuk pakai jarum ya, seperti itu ya. Nah nantinya kalau kalian memang tertarik, kalian mulai bisa belajar menggunakan mesin jahit ya, tapi memang harus telaten dan jangan menyerah. Kalau seperti yang di video tadi kan saya baru pertama kali itu ya gitu ya, mungkin agak grogi juga seperti itu, tapi nggak masalah, jangan menyerah untuk terus belajar. Kalian nantinya pasti bisa untuk mengoperasikan mesin jahit itu, dan kalian nantinya bisa menghasilkan baju. Tentu saja lebih membanggakan ya kalau kita bisa bikin sesuatu gitu ya, atau sekarang yang sedang kita bicarakan adalah membuat baju buatan kita sendiri. Nah, kalian pasti penasaran dong ya tentang apa sih gitu ya sejarahnya, bagaimana mesin jahit itu ditemukan, atau bagaimana, tentu saja pertama kali kan tentang jarum juga ya, bagaimana itu ditemukan. Jadi sebenarnya tahun 1755 itu ada seseorang bernama Charles Wensenta ya, dia yang pertama kali mematenkan jarum yang dirancang pada sebuah mesin, dan ini diperkirakan merupakan awal dari ditemukannya mesin jahit ya. Tapi ternyata nggak sampai di situ saja, ini berkembang terus ya. Tahun 1970 Thomasin berhasil mendapatkan paten untuk rancangan mesin jahitnya, tapi sayangnya penemuannya itu pun nggak dapat dioperasikan. Tapi jangan pernah menyerah loh ya, karena memang kita harus selalu berusaha. Jadi di tahun 1810 itu ada lagi seorang bernama Balthasar Krams yang menemukan mesin jahit topi, dan sayangnya juga mesin temuannya itu pun tidak dapat dioperasikan ya. Kemudian 1814 seorang bernama Joseph Maderspager ini juga membuat mesin jahit dan akhirnya mendapatkan paten atas temuannya, tetapi mesin jahitnya ini pun dianggap gagal ya. Jadi kadang-kadang sahabat, dalam kehidupan ini seringkali tuh nggak langsung sukses. Jadi jangan pernah khawatir ya ketika kita mengalami kegagalan ya, karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Kegagalan itu adalah jalan kita untuk mencapai sukses kita. Jadi terus berusaha.
Kemudian 1830 ada lagi nih yang namanya Barthélemy Thimonier. Nah, dia ini menemukan 1830 itu mesin jahit yang dapat beroperasi dengan baik pertama kalinya ya. Tapi selalu ada dalam kehidupan ini selalu ada masalah ya. Jadi jangan pernah khawatir kalau ada masalah karena memang ya itu bumbu kehidupan seperti itu ya. Jadi saat dia bisa menemukan mesin jahit itu dan bagus hasilnya, ternyata masalah datang. Jadi Barthélemy Thimonier ini hampir saja terbunuh oleh sejumlah penjahit yang membakar pabrik garmen miliknya. Karena saat itu mereka takut tersaingi dengan adanya kekhawatiran timbulnya pengangguran akibat dari mesin jahitnya ya. Jadi selalu ada ya sesuatu hal yang baru yang ditemukan, tapi selalu pasti ada masalah atau pro kontra itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi yang penting sahabat, jangan takut untuk selalu berusaha, jangan takut untuk selalu berinovasi ya. Karena pastinya kalau tujuan kita baik, hasil yang baik akan kita dapatkan dan nantinya juga pasti akan berguna bagi masyarakat banyak. Terlepas dari pasti tetap ada pro dan kontra ya, apapun itu. Tapi jangan pernah khawatir ya. Kemudian tahun 1834 ternyata ada seseorang bernama Walter Hahn yang berhasil menemukan mesin jahit yang lebih modern gitu ya. Tapi ternyata beliau ini nggak berminat untuk mematenkan mesin jahit ciptaannya karena khawatir mesin jahitnya ini akan menimbulkan banyak pengangguran ya, karena memang kalau sudah ada mesin kan mereka nggak usah pakai jarum lagi dan lebih cepat pengerjaannya gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau memang untuk tujuan yang baik, ketika kita berinovasi dan kita menemukan sesuatu, terlepas dari pro dan kontra yang ada ya kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya, karena pastinya itu nanti akan berguna ya. Kemudian 1846 itu ada seorang bernama Elias Hope. Dia ini menemukan mesin jahit ya, tapi dihadapkan pada masalah dengan mempertahankan paten dan memasarkan temuannya ini, dan dia berjuang selama 9 tahun untuk mematenkan hasil temuan mesin jahitnya ini. Jadi dari sini kita belajar bahwa perlu kesabaran ya sahabat dalam setiap usaha yang kita lakukan. Jadi semuanya nggak bisa instan ya, nggak bisa ketika kita berusaha terus langsung dapat hasilnya. Jadi kita perlu bersabar, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu tetap rendah hati ya. Jangan merasa kalau kita bisa, segala sesuatunya bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi nantinya kita akan cenderung sombong dan tentu saja kesombongan itu yang akan menghalangi kita untuk meraih kesuksesan kita. Jadi tetap rendah hati. Kemudian harus tetap bersabar dan bertekun ya. Ketekunan itu penting untuk melakukan setiap usaha kita ya. Dan tadi dari beberapa orang yang kita pelajari tadi, kita belajar bahwa kadang-kadang kegagalan didapatkan. Kemudian juga seringkali perlu waktu yang lama ya untuk mencapai kesuksesan. Seperti itu. Jadi dari sini banyak yang bisa kita pelajari untuk dapat menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu perlu kesabaran, usaha, ketekunan, dan tentu saja kerendahan hati ya. Dan dengan tujuan yang baik. Karena apapun yang kita lakukan, kalau tujuan kita baik untuk bisa berguna bagi banyak orang, tentu saja itu semuanya nanti akan dipermudah ya. Untuk semua usaha yang kita lakukan. Kemudian 1850 ternyata banyak sekali ya sejarah mesin jahit itu sendiri. Nah, mesin jahit itu belum jadi barang produksi massal sama seperti sekarang ini. Mudah sekali ya kita mendapatkan mesin jahit dimanapun. Jadi kalau kalian memang sudah pintar bikin desain baju, kalian sudah pintar bikin pola, dan kalian akhirnya ingin aku pengen deh kita langsung belajar menjahit baju sendiri atau bisa menjadi peluang usaha buat kita. Nah, kalian bisa gampang nih ya menemukan mesin jahit di mana-mana sekarang. Tapi zaman dulu itu mah nggak semudah sekarang. Jadi 1850 itu masih langka lah istilahnya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi sampai akhirnya Isaac Singer ini berhasil membuat mesin jahit dengan jarum jahit yang bisa digerakkan menggunakan kayuhan pedal kaki ya. Seperti itu ya.
Kemudian mesin jahit ini dipasarkan secara besar-besaran di tahun 1860 ya. Kemudian ternyata berkembang lagi nih 1857, James Gibb mendapatkan paten untuk mesin jahit dengan rangkaian benang tunggal yang pertama. 1873, Helen Augusta Burkhardt mendapatkan hak paten untuk mesin jahit yang bisa membuat jahitan berpola zigzag yang pertama. Jadi itu terus berkembang ya. Makanya sahabat, saya selalu bilang bahwa penting bagi setiap dari kita untuk dapat terus berinovasi. Ya, jadi kalau kita kreatif itu akan terus berkembang ya. Jadi setelah penemuan tahun 1873, mesin jahit banyak digunakan pada industri-industri ya. Seperti itu, dan akhirnya terus meluas ya, dan mesin jahit yang digerakkan oleh tenaga listrik sudah digunakan secara luas itu pada tahun 1905 dan berkembang dengan sangat pesat dan semakin modern sampai dengan saat ini ya. Jadi sahabat semuanya, dalam kehidupan ini kita belajar banyak hal ya. Yang pertama adalah berusaha untuk menjadi kreatif ya, itu yang penting. Kemudian berusaha untuk selalu berinovasi. Kemudian dalam usaha kita itu kita tetap harus selalu memiliki sifat rendah hati ya. Karena orang yang rendah hati itu adalah orang kunci sukses ya. Karena orang yang rendah hati itu orang yang mau menerima masukan dari orang lain ya. Jadi oh ternyata penemuanmu kurang ini ya, tadi kan ada beberapa yang kita pelajari sudah bagus tapi ternyata kurang bisa digunakan, terus akhirnya dikembangkan lagi, inovasi lagi, dan akhirnya berkembang lebih baik lagi. Jadi seperti itu dalam kehidupan kita, banyak hal yang harus dilakukan agar kita semuanya meraih sukses ya. Sahabat semuanya, terima kasih tetap di Bung Edi Official Channel bersama saya Lisa, dan berharap banyak informasi yang kalian dapatkan yang akan berguna, dan terus stay tune di channel ini karena bersama Lisa nanti saya akan menyajikan lebih banyak hal-hal yang akan membuat agar kita lebih berkembang ya, agar kita lebih berkembang, lebih maju, dan tentu saja bisa menciptakan peluang usaha buat kita semuanya. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih.